Selamat pagi Pak Arif dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari kelompok Food Security akan mempresentasikan mengenai dampak dari climate change terhadap global farming di kawasan Near East and North Africa. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Yusuf Damara, Safira Rekhan, Veronica Marsaulina, dan Izah Dienilah. Lanjut. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, setelah Perang Dingin, di tatanan global terjadi fenomena globalisasi. Dari globalisasi ini mempercepat adanya pertukaran ide dan informasi ke seluruh dunia dari berbagai negara. Dengan munculnya globalisasi, memunculkan banyak sekali aktor dan isu-isu non-tradisional. Ancaman-ancaman yang dimunculkan dari adanya globalisasi ini juga menjadi lebih beragam. Dari yang awalnya isu keamanan tradisional itu membicarakan mengenai keamanan dan perbatasan negara, menjadi lebih beragam seperti keamanan dari masyarakat di dalam negara itu sendiri. Nah, beberapa contoh dari keamanan non tradisional yaitu seperti cybercrime, kemudian degradasi lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, dari munculnya beragam isu non tradisional ini kemudian muncul sebuah konsep yang dinamakan human security. Human security ini pertama kali diperkenalkan dalam Human Development Report tahun 1994 oleh United Nations Development Program. Human security ini mengusung konsep yaitu human centered, yaitu berfokus pada masyarakat atau manusia di dalam suatu negara. Jadi keamanan masyarakat di suatu negara itu harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah setempat sehingga masyarakat di seluruh negara bisa merasakan keamanan dari berbagai ancaman sehingga bisa memperbaiki kehidupan mereka secara menyeluruh seperti itu. Komponen dari human security ini ada 7, yaitu economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security. Untuk membuat sebuah isu menjadi sebuah isu yang masuk dalam human security harus dilakukan sebuah sekuritisasi, yaitu untuk membuat bahwa isu itu menjadi isu keamanan sehingga pemerintah menjadi lebih sadar dan bisa menanganinya dengan segera. Nah, untuk melakukan human security ini, untuk menangani human security ini biasanya dilakukan kebijakan kolektif oleh berbagai negara agar bisa menjamin keamanan bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia. Nah, salah satu isu non tradisional yang mengancam masyarakat di seluruh dunia yaitu adanya perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri mulai muncul dan disadari mengancam masyarakat yaitu setelah Perang Dingin. Nah, sudah dibentuk beberapa kerjasama untuk menangani perubahan iklim ini, salah satunya dalam Protokol Kyoto pada tahun 1997. Dari perubahan iklim ini berdampak ke berbagai masalah, salah satunya yaitu di sektor agrikultural. Sektor agrikultural yang mensuplai makanan sebagai suplai utama kepada masyarakat, jika terancam, maka juga akan mengancam food security untuk masyarakat. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sektor agrikultural di kawasan Afrika Utara dan juga Afrika Timur. Lanjut. Dengan begitu, rumusan masalah dari kelompok kami adalah bagaimana perubahan iklim bisa mempengaruhi food security di kawasan Near East dan North Africa. Baik, kita masuk ke gambaran umum dari studi kasus. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus perubahan iklim di NENA atau Near East North Africa yang mempengaruhi plantation atau pertanian di wilayah NENA itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan iklim itu sudah menjadi sebuah tren yang terjadi di hampir di seluruh wilayah di dunia. Nah, beberapa di antaranya itu rentan mengalami dampak yang cukup signifikan karena negara-negara tersebut biasanya bergantung kepada hasil dari pertanian mereka. Seperti contohnya adalah wilayah NENA atau Near East North Africa itu sendiri, di mana sekitar 43% dari penduduk wilayah NENA itu merupakan penduduk yang tinggal di pedesaan dan mereka bergantung pada
pertanian untuk mata pencaharian mereka. Nah, di wilayah Nena ini mereka tidak hanya mengalami masalah kerusakan dari hasil-hasil pertanian mereka karena perubahan iklim, namun juga ditambahi dengan permasalahan kemiskinan dan juga kelaparan yang diakibatkan oleh adanya pembangunan ekonomi yang tidak merata, lalu akses irigasi dan peralatan pertanian yang masih kurang memadai, dan hal-hal ini itu menjadikan resiko atau dampak dari perubahan iklim itu menjadi semakin rumit. Nah, di sini kami mengutip dari The Reports of RICCR tahun 2017, pembahasan mengenai tren perubahan iklim di Nena yang akan difokuskan kepada perubahan temperatur, precipitation atau curah hujan, dan evapotranspiration. Nah, yang pertama itu temperatur. Di wilayah Nena itu sekitar 5 tahun belakangan, dari tahun 2015, itu temperatur di wilayah Nena itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tercatat ada peningkatan sebesar 1,2 hingga 1,9 derajat Celcius, bahkan di beberapa wilayah bisa mencapai 1,7 hingga 2,6 derajat Celcius. Dan kenaikan temperatur ini jauh lebih tinggi terjadi pada musim panas, yakni di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, kenaikan temperatur ini secara otomatis merusak beberapa hasil pangan, terutama dengan tumbuhan-tumbuhan yang tidak tahan dengan udara-udara yang panas. Lalu kenaikan temperatur udara yang tinggi ini juga tidak menentu kenaikannya dan menjadikan kualitas udara yang buruk, kekeringan, dan menyebabkan pertanian juga sulit untuk mendapatkan pasokan air. Next. Lalu yang kedua ada precipitation dan evapotranspirasi. Nah, kondisi dari curah hujan yang juga tidak menentu di wilayah Nena secara signifikan lebih bervariasi daripada kenaikan temperatur yang signifikan meningkat di sepanjang waktu terjadi di seluruh wilayah Nena. Jumlah curah hujan yang tidak menentu dikarenakan kesulitan dalam mempresentasikan perilaku awan dan tingkat molekuler, dan kemudian bagaimana menentukan gaya radiasi dari curah hujan itu sendiri. Nah, dalam catatan dari RICCR, tercatat bahwa tingkat curah hujan di kawasan Mediterania dan kawasan pegunungan Atlas dan hulu sungai Efrat dan Tigris mengalami penurunan dan akan menjadi lebih kering yang berakibat pada berkurangnya kelembapan tanah. Dan kelembapan tanah yang berkurang yang akibatnya menekankan pendinginan permukaan dan membatasi evapotranspirasi. Next. Nah, di sini juga sebagai gambaran umum bahwa pertanian itu sendiri juga menjadi salah satu kontribusi yang menyebabkan perubahan iklim itu terjadi. Di sini ada AFOLU atau Agriculture, Forestry, and Other Land Use, di mana AFOLU ini merupakan efek gas rumah kaca yang timbul dari aktivitas pertanian, misalnya yang dihasilkan dari kegiatan seperti alih fungsi lahan, khususnya areal hutan menjadi areal pertanian, perkebunan, dan pemukiman penduduk, lalu ada fermentasi enterik, pembakaran biomasa, kotoran yang tertinggal di padang rumput, dan pupuk-pupuk sintesis. Di wilayah Nena sendiri, produksi pertanian terus meningkat selama 40 tahun terakhir, dan data pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 54% AFOLU di kawasan Nena berasal dari pertanian, dan 45% berasal dari kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. AFOLU ini sendiri secara langsung menjadi suatu kontribusi dari perubahan iklim di Nena, dan itu kurang adanya kesadaran dan kurang adanya edukasi kepada petani-petani di Nena, dan tidak adanya mitigasi serta cara penanggulangannya. Dan hal ini menjadikan wilayah Nena juga turut menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang terbesar, dan juga menjadikan perubahan iklim ekstrim terjadi di seluruh wilayah di permukaan bumi. Next. Nah, efek dari perubahan iklim ini terhadap pertanian di lembah Sungai Nil, khususnya di Mesir dan Sudan. Karena 94,8% petani dan agropastoral skala kecil itu bergantung pada irigasi Sungai Nil. Di lembah Nil di Mesir dan Sudan ini diperkirakan akan mengalami kenaikan suhu lebih dari 1,6 derajat Celcius pada pertengahan abad ini. Juga akan
adanya kenaikan permukaan air laut serta penurunan curah hujan. Ini secara langsung maupun tidak langsung ini akan berefek pada petani-petani kecil di mana mereka bergantung pada irigasi di Sungai Nil. Selain itu, para penggembala, peternak kambing juga akan merasakan dampaknya karena kambing sebagai hewan, sebagai makhluk hidup juga pastinya perlu beradaptasi dengan perubahan iklim yang mana kambing sendiri itu sulit untuk beradaptasi, sehingga di sini adanya food insecurity, di mana pasokan pangan dan nutrisi pangan itu tidak dapat terpenuhi. Ya, selanjutnya ini tentang apa namanya perubahan iklim dan Afrika. Jadi sebenarnya memang kesadaran akan adanya ancaman perubahan iklim itu sudah mulai terbangun sejak Earth Summit yang waktu itu diadakan di Brasil pada tahun 1992, di mana waktu itu Earth Summit ini dia membicarakan tentang bagaimana kemudian perubahan iklim itu berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dunia gitu. Nah, usaha-usaha untuk kemudian mengatasi ancaman perubahan iklim sebenarnya sudah diadakan di Afrika sejak saat itu. Akan tetapi sayangnya kurangnya peralatan observasi yang memadai serta kemudian isu-isu politik antara apa namanya pihak-pihak terkait seperti pihak dari Badan PBB dan apa namanya pemerintah nasional itu juga menjadi salah satu halangan gitu untuk kemudian mencapai suatu solusi yang lebih efektif dalam menghadapi perubahan iklim di Afrika seperti itu. Nah, ini kita masuk ke dilema pangannya ya. Kemudian apa namanya di tengah pandemi COVID-19 ini, negara-negara Afrika kemudian menghadapi sebuah dilema yang sangat besar begitu. Karena mereka harus bisa menstabilkan antara keamanan insani bagi warganya, sementara kondisi mereka juga serba kesulitan gitu. Di mana kemudian negara-negara Afrika menjadi kesulitan dalam menerapkan kebijakan lockdown misalnya, di mana negara-negara Afrika itu memiliki apa ya, memiliki kebutuhan untuk kemudian mengamankan masyarakatnya dari COVID-19, sementara di saat yang sama masyarakatnya juga memiliki kebutuhan untuk bekerja dan mencari nafkah seperti itu. Sehingga pada akhirnya ketika lockdown itu diterapkan atau kemudian kebijakan-kebijakan serupa diterapkan, masyarakat di Afrika semakin terancam semakin terancam kelaparan akibat kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Nah, di sisi lain juga COVID juga memberikan pukulan tambahan bagi daerah yang tidak stabil akibat konflik dan bencana gitu. Seperti kemudian pada tahun 2020 kemarin terjadi apa ya? Terjadi banjir di Afrika gitu. Terjadi banjir, kemudian curah hujan yang tinggi juga akibat perubahan iklim. Itu kemudian apa namanya jadi makin sulit gitu ketika kemudian daerah-daerah yang terkena yang tengah dilanda konflik dan bencana kemudian tidak bisa mencari nafkah karena dilarang pemerintah, akhirnya itu menjadi pukulan tambahan bagi mereka. Nah, PBB sebetulnya PBB sendiri juga sudah memberikan sudah berusaha ya untuk memberikan bantuan pangan, tapi kemudian karena kondisi yang semakin sulit, akhirnya mau tidak mau PBB sendiri juga harus berusaha semampu mereka gitu. Di sini kemudian ini program WFP, yakni World Food Program atau program pangan dunia, dan UNHCR atau Badan Pengungsi PBB akhirnya mengaku kesulitan untuk menjaga stok bantuan pangan mereka gitu.
Di mana kemudian pada Maret 2021 kemarin, mereka meminta bantuan ke PBB sebesar 266 juta dolar AS, tambahan dana yang kemudian digunakan untuk menjaga keamanan bantuan pangan mereka gitu. Nah, hal ini juga ikut berperan. Hal ini juga kemudian ikut berperan karena adanya harga pangan yang ikut melambung karena COVID-19 dan karena berbagai aspek lain di dunia, sehingga kemudian mereka harus sebisa mungkin berusaha untuk menjaga bantuan pangan ini. Karena kemudian tanpa adanya bantuan 266 juta bahan pangan ini, 266 juta dolar AS ini, kemudian negara-negara Afrika akan terancam kelaparan yang lebih parah karena kemudian karena kemudian bantuan yang seharusnya diberikan terpaksa harus dipotong untuk untuk menjaga stabilitas pangan seperti itu. Nah, masuk ke penutup, jadi dapat disimpulkan bahwa saat ini keamanan itu tidak hanya sekedar militer, namun keamanan lebih besar daripada itu salah satunya adalah human security, di mana komponen dalam human security itu ada food security, di mana komponen utama dalam food security itu adalah ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan nutrisi pangan. Nah, kelangkaan bahan pangan ini dapat terjadi salah satunya karena adanya perubahan iklim di berbagai negara. Salah satunya di Near East and North Africa, di mana perubahan iklim yang terjadi di wilayah itu antara lain karena adanya perubahan temperatur dan curah hujan. Efeknya, para petani kecil seperti di lembah Sungai Nil dan di Mesir dan Sudan ini, di mana tidak sedikit petani yang memanfaatkan irigasi Sungai Nil untuk keperluan lahannya, ini akan berdampak pada pasokan makan sehari-hari mereka. Ditambah hewan gembala yang sulit beradaptasi dengan perubahan iklim ini semakin memperparah keadaan adanya food insecurity. Lalu pada masa pandemi COVID-19 ini, negara-negara NENA seperti Ethiopia dan Kenya kesulitan dalam menerapkan kebijakan penanganan COVID, di mana mereka mau kesulitan untuk melakukan lockdown, karena di saat yang bersamaan mereka juga harus menjaga aspek keamanan insani lainnya, yaitu keamanan ekonomi. Terlebih bantuan pangan dari WFP dan UNHCR berkurang karena menipisnya jumlah pasokan pangan. Sehingga kami mempunyai saran dalam lingkup domestik ini, ketahanan pangan di wilayah daerah ini membutuhkan dukungan dan penguatan produktivitas pertanian untuk petani skala kecil, di mana penciptaan lingkungan pedesaan yang produktif dan membuat lapangan kerja pedesaan yang layak, serta memberikan jaminan sosial yang memungkinkan untuk mata pencaharian mereka itu bersifat sustainable, berkelanjutan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.